Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotrinada dengan NIM 2110842021. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing yang menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Di sini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur oleh BKPSDM Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tuntutan terhadap profesionalisme aparatur sipil negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam regulasi tersebut, aparatur tidak lagi diposisikan sekedar sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai penggerak utama dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi publik. Sejalan dengan itu, pengembangan kapasitas aparatur menjadi aspek yang sangat krusial karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi individu, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan menjaga keberlanjutan kinerja. Namun demikian, dalam praktiknya, pengembangan kapasitas di lingkungan organisasi publik masih cenderung didominasi oleh pendekatan administratif dan prosedural. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi peran strategis organisasi dalam mendorong transformasi kinerja aparatur secara lebih substantif. Selanjutnya, pada bagian ini, saya menemukan adanya ketidaksesuaian antara capaian administratif dan kualitas kapasitas aparatur. Secara data, tata kelola manajemen ASN di Kabupaten 50 Kota sudah berada pada kategori baik dengan nilai 83,37%. Namun, indeks profesionalitas ASN masih berada pada kategori sangat rendah yaitu 59,51%. Ini menunjukkan adanya paradoks kinerja di mana keberhasilan administratif belum diikuti oleh peningkatan kapasitas substantif. Selain itu, secara empiris juga terlihat bahwa distribusi ASN, pengembangan kapasitas masih didominasi pendekatan administratif belum berbasis kebutuhan sehingga belum mampu mendorong transformasi kapasitas aparatur secara sistemik. Pada slide kali ini, saya akan menjabarkan rumusan masalah saya, yakni pertama, bagaimana manajemen pengembangan kapasitas SDM aparatur yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten 50 Kota dalam meningkatkan profesionalisme ASN. Ataupun selanjutnya, mengenai tujuan penelitian, itu untuk menganalisis manajemen pengembangan kapasitas SDM aparatur oleh BKPSDM Kabupaten 50 Kota dalam meningkatkan profesionalisme ASN. Untuk manfaat tersebut, saya jabarkan dalam manfaat teoritis maupun praktis. Untuk teoritis secara gambaran besar ini diharapkan menjadi pembelajaran, contoh ataupun acuan dalam penelitian selanjutnya terkait manajemen pengembangan kapasitas SDM aparatur. Ataupun bagi manfaat praktis, ini sebagai kesempatan saya untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait manajemen pengembangan kapasitas SDM aparatur, ataupun bagi instansi ini diharapkan jadi suatu gambaran serta acuan dalam pengelolaan pengembangan ke depannya. Selanjutnya, dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengembangan kapasitas. Ini ada dalam layar itu pada 5 tahun ke belakang. Selanjutnya, dalam penelitian ini, saya menggunakan kerangka pengembangan kapasitas menurut Douglas Horton pada tahun 2003 sebagai alat analisis utama. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan pengembangan kapasitas SDM oleh BKPSDM sebagai organisasi kepegawaian daerah. Permasalahan yang ditemukan seperti ketidaksesuaian kualifikasi aparatur, keterbatasan SDM, serta minimnya kesempatan pelatihan, menunjukkan bahwa isu pengembangan kapasitas tidak hanya berada pada level individu, tetapi juga pada sistem dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kapasitas individu diposisikan sebagai bagian dari kapasitas organisasi. Dengan demikian, kerangka Horton yang menekankan keterkaitan antara kepemimpinan sistem sumber daya dan budaya organisasi dinilai lebih mampu menjelaskan secara komprehensif mengapa pengembangan kapasitas belum berjalan optimal. Lebih detailnya, 8 dimensi yang ada pada kerangka Horton saya jabarkan pada layar. Bapak Ibu bisa lihat. Baik, selanjutnya, untuk skema pemikiran dapat dilihat pada layar, sudah saya sertakan, dan pun untuk definisi konsep, saya tuliskan sebagai berikut. Pengembangan kapasitas adalah suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi, serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok, serta organisasi agar mampu mempertahankan diri di tengah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, untuk definisi operasional, saya tampilkan beberapa di layar, Bapak dan Ibu.
Detailnya bisa Bapak dan Ibu baca pada halaman 54 hingga halaman 58. Oke, untuk metode penelitian di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengembangan kapasitas SDM aparatur. Tentunya penelitian ini dilakukan di BKPSDM Kabupaten 50 Kota dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan kepegawaian. Secara teknik sudah saya sampaikan dan pun selanjutnya saya akan masuk pada penjelasan analisis data yang saya temukan. Pada dimensi pertama, yaitu kepemimpinan dan arah strategis, penelitian ini menemukan bahwa pengembangan kapasitas ASN di Kabupaten 50 Kota masih cenderung bersifat top-down dan reaktif terhadap instruksi pimpinan. Artinya, proses perencanaan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan strategis organisasi atau kayak pada kebutuhan real organisasi tersebut. Selain itu, belum terdapat sinkronisasi yang kuat antara visi, misi pembangunan daerah dengan kebutuhan kompetensi teknis yang diperlukan oleh masing-masing perangkat daerah. Dari sisi struktur organisasi serta uh, dari sisi struktur organisasi dan tata kelola, meskipun pembagian tugas telah diatur secara formal, koordinasi antar bidang dalam pengelolaan pengembangan kapasitas ASN belum berjalan secara optimal. Bidang yang menangani pengembangan kompetensi bekerja relatif terpisah dari bidang yang mengelola mutasi dan promosi ASN. Akibatnya, hasil pelatihan yang diperoleh ASN seringkali belum terhubung secara langsung dengan sistem pengembangan karir aparatur. Selanjutnya, pada dimensi ketiga dan keempat, itu ada pertama sumber daya manusia. Penelitian menemukan bahwa kapasitas pengelola pengembangan kompetisi di BKPSDM relatif terbatas. Tim inti menangani pengembangan kompetisi hanya terdiri dari 1 kepala bidang dan 3 subkoordinator dan beberapa staf. Sementara jumlah ASN yang dilayani mencapai lebih dari 5.500 orang. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pekerja masih berfokus pada administratif, seperti pengelolaan dokumen, pelatihan dan sertifikasi, sementara fungsi analisis strategis pengembangan talenta ASN belum berkembang secara optimal. Pada dimensi sistem manajemen, penelitian juga menemukan bahwa instrumen analisis kebutuhan kependidikan dan pelatihan sebenarnya telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah. Selain itu, evaluasi pasca pelatihan masih terbatas pada pendataan sertifikat dan belum mengukur secara sistematis apakah pelatihan tersebut berdampak pada peningkatan kinerja ASN. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengembangan kapasitas ASN belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan manajemen talenta. Ataupun selanjutnya, pada dimensi ke-5 dan 6, itu ada sumber daya keuangan dan teknologi organisasi. Sumber daya keuangan di sini penelitian menemukan adanya penurunan anggaran pengembangan kapasitas yang sangat signifikan. Dapat Bapak Ibu dan lihat pada layar, itu saya berikan tabel di 2023 dan 2024. Setidaknya ada penurunan sekitar 92%, 92,9% dari dana 2023 hingga dana 2024. Dampaknya apa? BKPSN tidak dapat menyelenggarakan pelatihan teknis secara mandiri ataupun ketergantungan pada pelatihan dari pemerintah pusat, lembaga eksternal, ataupun lembaga lainnya dari provinsi dan pusat itu juga cukup tinggi. Sementara itu, pada dimensi teknologi, pemanfaatan teknologi informasi di BKPSDM masih lebih banyak digunakan untuk mendukung administrasi kepegawaian saja. Teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembelajaran organisasi platform pengembangan kompetisi ASN. Dapat dilihat, teknologi biasanya digunakan hanya untuk absen online ataupun hal-hal seperti surat elektronik, belum bentuk bagaimana memanajemen dari pengembangan kapasitas tersebut. Ataupun terakhir, pada dimensi ke-7 serta dimensi ke-8, itu menjabarkan tentang budaya organisasi serta jaringan eksternal. Pada dimensi budaya organisasi, penelitian menemukan bahwa budaya belajar ASN masih didominasi oleh orientasi credentialism. Artinya, pelatihan lebih sering dipandang sebagai syarat administratif untuk kenaikan pangkat atau pemenuhan angka kredit, bukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetisi profesional aparatur. Pada dimensi jaringan eksternal, BKPSDM memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap lembaga pelatihan dari pemerintah pusat, baik dari pemerintah provinsi ataupun dari lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti PPSDM Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, PSDM Provinsi Sumatera Barat, dan semacamnya. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya ketimpangan akses pelatihan antara perangkat daerah. Instansi yang berada di pusat pemerintah daerah relatif lebih aktif mengikuti pelatihan, sementara instansi di tingkat kecamatan cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi dan kesempatan pelatihan. Masuk pada ranah kesimpulan,
Jika disintesiskan, berbagai temuan pada dimensi organisasi menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan kapasitas ASN di Kabupaten 50 kota bersifat sistemik. Artinya, hambatan tidak hanya muncul pada satu aspek saja, tapi terjadi pada berbagai komponen organisasi secara bersamaan. Penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk kesenjangan utama, yaitu satu, strategic gap, yaitu kondisi di mana pengembangan kapasitas ASN belum sepenuhnya menjadi agenda strategis organisasi. Ataupun yang kedua, systemic gap, yaitu belum terintegrasinya pelatihan dengan sistem pengembangan karir dan kinerja ASN. Ataupun yang ketiga, akses gap, yaitu ketimpangan distribusi akses pelatihan antar perangkat daerah. Ketiga kesenjangan ini menyebabkan manajemen pengembangan kapasitas ASN masih lebih berorientasi pada administrasi pelatihan dibandingkan pada pengembangan kompetisi secara strategis. Oleh karena itu, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan jika saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.